Halo, halo, halo. Ketemu lagi sama aku Uncle Win di Win Java Vlog atau Om Win Vlog, right? Oke, di sini aku mau uh, bercerita, bukan bercerita ya, membahas ternyata ya kan, ada cara agar Anda bisa bekerja di Amerika itu secara legal. Nah, dan memang Amerika tidak mengeluarkan visa kerja ya, tapi visa ini bisa digunakan untuk kerja. Dan inilah kemungkinan inilah salah satu visa kerja yang dikeluarkan oleh Amerika. Oke, ingin tahu apa namanya? Namanya J1 visa. J1 visa. Ingin tahu berapa harganya untuk ngeplay J1 visa itu? Kalau tak salah, J1 visa itu sama dengan visa turis, dan harganya visa itu cuma $185. Jadi di bawah 4 juta. Oke. Cerita sambil makan. Makan telur sama kasih sambal pecel ini. Santai. Santai aja. Oke. Terus J1 visa ini untuk siapa saja? Siapa saja yang bisa ngeplay J1 visa ini, atau siapa saja yang bisa mendapatkan J1 visa ini? Pertama, yang paling umum, ya kan? Orang-orang yang join cruise, nah, sailor, itu visanya J1 visa. Jadi memang J1 visa ini dikeluarkan harus ada kerjasama dari pihak US dan negara tertentu. Ini tidak cuma saja untuk orang Indo ya, untuk seluruh negara yang punya kerjasama dengan US. Jadi dan salah satunya Indonesia bisa apply visa J1 ini. Makanya banyak anak-anak Indo yang gabung dengan cruise lain yang perusahaannya Amerika itu nge-apply J1 visa. Dan anak-anak Indo, orang-orang Indo itu yang bekerja di cruise line itu biasa ngedok di Amerika. Jadi kalau ada ngedok mungkin ya bisa keluar dari kapal mungkin sehari atau beberapa jam waktu kapal di reload itu kapalnya di reload itu itu jadi Anda bisa turun dari kapal ya kan. Oh, ini tidak menyarankan ya kan. Tapi banyak anak-anak Indo juga yang di Amerika ini ya, di darat tadi ini ceritanya dari anak-anak dari kapal yang melarikan diri, ceritanya begitu. But saya tidak menyarankan, oke? Resiko tanggung sendiri. Oke. Kedua, apa aja? Kedua adalah training kerja. Training kerja ini apa? Ya, lately mungkin hanya bukan lately ya, mungkin udah banyak teman-teman yang melakukan training kerja. Itu mendapatkan J1 visa ini. Ini
terutama training kerja apa ya? Ini terutama training kerja di hotel-hotel yang saya tahu ya kan. Jadi banyak anak-anak Indo yang lulus atau masih mungkin yang lulus di perhotelan atau pariwisata atau apa atau yang sejenisnya kan, itu direkrut oleh salah satunya adalah Four Seasons Hotel. Itu hotel yang cukup besar di Amerika, dan di situ mereka dikasih visa dengan cara kerjasama, mungkin dengan kerjasama dengan sekolahnya yang dari Indo atau apa gimana, makanya ada rekrutmen dengan kontrak kerja biasanya selama setahun atau 2 tahun, dan ini harus sistemnya training kerja tuh. Itu training kerja itu apa ya? Ya bekerja lah di hotel, tapi dengan yang embel-embelan training, karena sebenarnya Anda itu bukan pegawai penuh di hotel tersebut, Anda itu trainee ya kan. Masih trainee itu apa ya bahasa Indonesianya? Sorry saya lupa. Belajar kerja mungkin atau apa ya. Tapi praktek kerja mungkin begitu kayaknya kan. Tapi Anda akan dapat gaji penuh ya kan. Anda akan dapat gaji sesuai perjanjiannya begitu. Well, lumayan dapat gaji dolar ya kan. And then terus memang kerjasama ini memang biasanya banyak surat-suratnya, semuanya kerjasama ini pasti ada surat-suratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi Anda tidak boleh, mungkin tidak boleh atau tidak bisa bekerja di tempat lain kecuali di tempat Anda yang udah ditentukan. Dan dengan Four Seasons ya Anda harus menetap di Four Seasons gitu aja. Jadi Anda tidak boleh ambil part time di tempat lain, dan kemungkinan kalau Anda ambil part time ya of course itu akan menyalahi aturan, bahkan mungkin dengan menyalahi aturan Anda bisa dipulangkan ya kan? And then gimana itu berapa tahun biasanya? Saya dengar itu setahun atau 2 tahun, dan setelah itu Anda harus pulang. Terus gimana kalau mokong tidak ingin pulang? Itu resiko ambil sendiri. Karena lately ini memang apa ya, di Amerika juga lagi ketat ya kan. Jadi selama Presiden Trump ini berkuasa, ilmu hukum imigrasi itu sangat ketat. Oke. Makan lagi. Oke. Yang ketiga, exchange student atau kalau Anda mahasiswa, ya kerjasamanya pasti dengan Anda nge-apply sekolah di Amerika ini, belajar di sekolah mana, di universitas mana, dan akhirnya Anda mendapat J1 visa ya kan? Nah, apakah kalau Anda menjadi mahasiswa itu boleh bekerja? Ada ketentuannya, Anda boleh bekerja ya kan? Dalam aturan-aturannya itu Anda boleh bekerja kalau di sekitar kampus ya kan, sekitaran kampus doang, part time atau gimana, but legal kerja. Pokoknya video hari ini menunjukkan bahwa J1 visa itu salah satu visa yang membuat Anda legal untuk bekerja di Amerika. Nah, salah satunya itu caranya itu tadi. Caranya pelayaran, kedua training kerja di hotel, ketiga student
ya kan? Nah, terus gimana, Win, kalau saya ingin bekerja di luaran kampus, Bang? Selama ini aku lihat banyak juga anak-anak Indo yang kuliah sambil kerja jadi waiters. Ternyata ya, ternyata bisa. Aku sendiri nggak tahu apa itu resikonya, but aku sering ketemu, pernah ketemu anak Indo yang kerja di restoran jadi waiters itu ternyata masih mahasiswa. Oke, right. Um, well, kurasa cukup ini aja ya informasinya bagi Anda, teman-teman Indo yang ingin ke Amerika. Itu sebenarnya banyak cara. Saya akan jelaskan satu persatu, saya akan temukan cara satu persatu bagaimana ke Amerika secara legal. Jadi kalau Anda punya status legal, ya, kerja legal di Amerika, itu juga perasaan tenang, perasaan nyaman, dan namanya juga legal, ya kan? Anda tidak was-was akan kena atau akan terkena hukuman atau jika Anda melanggar hukum, right? Oke, sampai di situ aja. Kita bahas lagi atau Anda boleh komen, minta apa Om Bin suruh bahas sesuatu tentang imigrasi atau tentang pokoknya orang Indo kalau ke Amerika tuh gimana, atau komen atau tanya gimana Om Bin kok bisa menetap di Amerika aman-aman saja. Nanti akan saya ceritakan pelan-pelan tapi pasti. Oke, ketemu lagi di video Uncle Bin berikutnya. Peace.